1 dan 2 akan mempresentasikan hasil kerja mikrobiologi praktikum dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Siti Dewi Ferdinanda Aviana dengan NIM 234010034 dengan teman-teman saya. Saya Yulita Desri Felapati Landung dengan NIM 2340145. Saya Asinta Legris Novina dengan NIM 234010042. Saya Rambu Briati Salwastiana Natamu Rambu dengan NIM 234010038. Saya Maria Yanti Darsa dengan NIM 234010044. Saya Sarah Amelia dengan NIM 234010037. Dan saya Kayetana Yeluna dengan NIM 234010035. Saya Tika Di Pratama dengan NIM 234010040. Saya Aditya Tashabira dengan NIM 234010036. Dan saya Epifania Nisa Putri dengan NIM 234010039. Dan teman saya yang lain. Perkenalkan, nama saya Boni Fasus Krediko dengan NIM 234010046. Perkenalkan, nama saya Ferry Zeno dengan NIM 2340141. Ikan video dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 dan 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja praktikum kelompok kami, yaitu tentang sterilisasi alat. Apa itu sterilisasi? Sterilisasi merupakan suatu cara untuk membebaskan alat atau bahan dari segala bentuk kehidupan, terutama mikroorganisme. Ada 3 teknik sterilisasi, yaitu yang pertama sterilisasi pemijaran, yang kedua sterilisasi udara kering, yang ketiga yaitu sterilisasi penyaringan. Yang pertama yaitu sterilisasi pemijaran. Sterilisasi pemijaran ini digunakan untuk mensterilkan kawat WC yang terbuat dari platina ataupun mikron. Sterilisasi jenis ini dilakukan dengan cara memijarkannya di atas api bunsen selama 3 detik sebanyak 2-3 kali. Teknik yang kedua yaitu sterilisasi panas kering atau oven. Sterilisasi ini digunakan untuk alat-alat yang terbuat dari kaca atau gelas menggunakan oven. Pada saat sterilisasi ini, kelompok kami menggunakan bahan pengaduk untuk disterilkan menggunakan oven dengan suhu antara 150 sampai 170 derajat Celcius selama 1 jam. Yang ketiga yaitu sterilisasi uap bertekanan atau autoclave. Pada sterilisasi yang ketiga ini, kami mensterilkan lawan petri dan tabung reaksi yang sebelumnya sudah dibungkus dengan kertas coklat, ditutup dengan kapas bagian atasnya pada tabung reaksi dan diikat serapat-rapatnya agar tidak terkontaminasi. Sebelumnya, panaskan terlebih dahulu autoclave hingga mencapai suhu 121 derajat Celcius. Lalu letakkan cawan petri, tabung reaksi yang sudah dibungkus di atas lempengan saringan tunggu selama 15 menit. Di sini kesimpulan dari praktikum yang telah kami lakukan dapat disimpulkan beberapa berikut. Yang pertama, ada banyaknya alat-alat yang ada di laboratorium seperti oven, autoclave, cawan petri, tabung reaksi, elemen, dan kawat OC. Yang kedua, ada alat-alat tersebut harus disterilkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Ada 4 jenis sterilisasi, yaitu sterilisasi pemijaran, sterilisasi panas kering, dan sterilisasi uap bertekanan. Yang pertama ada sterilisasi pemijaran. Sterilisasi kawat OC menggunakan spiritus yang dipanaskan atau dipijarkan selama 3 detik sebanyak 2-3 kali. Yang kedua ada sterilisasi panas kering. Sterilisasi alat-alat menggunakan oven dengan suhu 150 derajat Celcius sampai 170 derajat Celcius. Dan yang ketiga ada sterilisasi uap bertekanan. Yang sterilisasi uap bertekanan adalah sterilisasi alat menggunakan uap air mendidih dalam autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Dan berikut adalah lampiran yang dapat kami tampilkan di sini. Ada tabung reaksi yang sudah disterilisasi menggunakan autoclave dan pemijaran.
kawat ozon. Sekian presentasi dan penjelasan dari kami tentang sterilisasi alat. Selanjutnya akan dibahas dan dipresentasikan lagi tentang pembuatan media. Oke, selanjutnya kami akan membahas tentang pembuatan media dan pembiakan materi. Yang pertama, definisi media adalah campuran nutrien atau zat makanan yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhan. Ada beberapa jenis media, yaitu yang pertama media cair untuk pemilihan diperkaya sebelum disebar ke media padat, tidak cocok untuk isolasi mikroba, contohnya Peptone Dissolution Fluid atau PDF, Nutrient Broth atau NB. Yang kedua, media semi padat mengandung media agar sebesar 0,5%. Yang ketiga, media padat untuk mempelajari koloni kuman, isolasi dan memperoleh biakan murni, contohnya nutrien agar atau NA. Yang keempat, media selektif, media cair zat tertentu untuk menumbuhkan mikroorganisme dan menghambat mikroba yang tidak diinginkan, contohnya media yang ditambahkan amosil. Media yang digunakan dalam praktikum ini yaitu Peptone, NA, dan NHA. Jenis media yang akan dibuat adalah media agar padat, media agar tegak, dan media agar liquid. Langkah pertama yaitu menimbang NHA sebanyak 9,5 gram dan NA sebanyak 6,3 gram dan Peptone 2 gram. Dilarutkan dalam mangkoknya sesuai takaran yang diminta. NHA sebanyak 250 ml, NA 225 ml, dan Peptone 50 ml. Dipanaskan pada air merah di atas nyala api bunsen selama 15 menit, dihitung pada saat media sudah mulai mendidih. Media ditutup menggunakan plastik wrap menghindari terkontaminasi oleh bakteri lain. Didinginkan. Baik, jadi ini untuk perhitungan pembuatan media yang akan kami lakukan. Yang pertama, cawan PP1 dituangkan ke MHA, didiamkan hingga menjadi padat. Setelah itu panaskan tepi cawan PP pada api bunsen, jangan terlalu dekat. Yang ketiga, gunakan cotton bud, celupkan pada bakteri aureus. Setelah itu oleskan cotton bud pada media agar MHA dengan arah zigzag. Cawan PP2 dituangkan media NA sampai membentuk alat padat. Setelah itu, panaskan tepi cawan pada bunsen. Kemudian setelah itu gunakan cotton bud dan celupkan pada bakteri E. coli. Kemudian oleskan sisi sebagian cotton bud, kemudian NA ke media NA membentuk zigzag. Yang ketiga yaitu tabung reaksi 1 diisi dengan media agar miring menggunakan NA. Kemudian tuang dan miringkan sampai terbentuk agar padat. Kemudian oleskan sisi cotton bud yang sudah dicelup pada bakteri E. coli membentuk zigzag. Kemudian tabung reaksi 2 diisi dengan NA sebagai media agar tegak. Kemudian tuang dan diamkan hingga membentuk media padat. Pijamkan kawat OC pada bunsen dari ujung sampai pangkal. Kemudian celupkan kawat OC pada bakteri aureus. Tusukkan kawat OC pada bagian tengahnya. Kemudian tabung reaksi 3 diisi dengan Peptone sebagai media cair dan masukkan ke dalam kulkas. Setelah selesai pemgoresan bakteri, bungkus tabung reaksi dan cabang petri menggunakan plastik wrap dan dimasukkan ke dalam inkubator selama 18 jam. Dan ini adalah hasil dari praktikum yang kami lakukan. Untuk yang di ujung itu adalah NA dengan bakteri E. coli, kemudian NHA dengan bakteri aureus. Kemudian yang ini adalah media agar tegak NHA dengan bakteri aureus. Baik, untuk selanjutnya yaitu latihan terkait media agar miring NA dengan bakteri E. coli. Baik, untuk kesimpulannya, media adalah campuran nutrien atau zat makanan yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhan bakteri. Pada praktikum yang kami lakukan terdapat beberapa media, yaitu MHA dengan jumlah yang ditimbang sebanyak 9,5 gram dan NA
mahasiswa dapat mengetahui cara membuat media padat dan cair dengan urutan dan tahapan yang benar. Yang kedua, pada pembuatan media harus melalui tahapan penting yaitu pemanasan. Yang ketiga, pada percobaan kali ini, bakteri yang digunakan adalah Aereus dan E. coli yang dapat menyebabkan sakit perut dan diare saat terkontaminasi meskipun belum infeksi. Baik, yang keempat, berarti hasil praktikum pembuatan media yang telah kami lakukan dengan tujuan untuk pertemuan mikroba sudah sesuai karena bakterinya telah tumbuh dengan sempurna. Teman-teman, jadi itu tadi hasil presentasi dari kami. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pewarnaan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Baik, selanjutnya adalah pewarnaan bakteri gram. Pewarnaan gram dibagi menjadi dua, yaitu gram positif dan gram negatif. Teknik pewarnaan gram tersebut dapat menghasilkan warna merah dan biru. Bakteri gram yang negatif ditandai dengan warna biru, sedangkan yang positif ditandai dengan warna merah. Berikut kita kenalan kerjanya. Yang pertama, ambil satu set bidang hukuman, kemudian letakkan pada data objek. Setelah itu kita suspensikan dengan air, kemudian difiksasi. Kemudian yang kedua, tambahkan warna ke seluruh dan biarkan selama 5 menit, kemudian dicuci dengan air. Yang ketiga, tambahkan cairan alkohol, kemudian biarkan selama 45 sampai 60 detik dengan air. Yang keempat, bilas dengan alkohol 95% sampai warna ungunya tidak mengalir. Kemudian cuci dengan air. Yang kelima, tambahkan pewarna musim, biarkan selama 1-2 menit, kemudian cuci dengan air dan keringkan. Kemudian yang keenam, tambahkan minyak imersi, kemudian tutup dengan cover glass, kemudian periksa di bawah mikroskop dengan pemeriksaan halus. Berikut hasil pengamatan yang kami dapat. Yang di sini merupakan hasil dari pewarnaan bakteri gram positif dan yang di sebelah sana merupakan hasil dari pewarnaan gram negatif. Baik, penjelasannya. Pewarnaan gram sendiri merupakan warna air yang digunakan untuk memelototkan bakteri gram positif maupun negatif. Bakteri gram positif akan mempertahankan warna ungu nantinya jika ditambahkan oleh reagen dan akan diperiksa di bawah mikroskop. Sedangkan bakteri gram negatif jika ditambahkan reagen akan kehilangan warna kristal violetnya dan saat di mikroskop akan berwarna merah. Jadi perbedaan zat warna ini disebabkan oleh perbedaan dalam struktur kimiawi di desainnya. Warna yang digunakan dalam pewarnaan gram antara lain ada kristal violet, alkohol, safranin, dan iodin. Prinsip pewarnaan gram didasarkan pada perbedaan struktur binding sel bakteri sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan reaksi dengan penentuan permeabilitas zat warna dan penambahan larutan pembentukan. Kristal violet adalah warna kimia metan yang digunakan sebagai histologi noda dalam metode gram klasifikasi bakteri. Kristal violet memiliki sifat bakteri, jamur, dan obat cacing. Hasil dari kelompokan yang sudah benar dan di mana yang pewarnaan gram positif tidak mempertahankan warna ungu berbentuk fokus atau bulat dan berkoloni walaupun terdapat sedikit warna merah keorenan yang juga dikarenakan oleh pemakaian safranin yang dibiarkan di atas objek gelas yang seharusnya pemakaian safranin dilakukan dengan sambil dialiri saja. Sementara untuk pewarnaan gram yang negatif menghasilkan bakteri yang berwarna merah, berbentuk basit, tunggal atau berpasangan dan berkoloni. Tema berikutnya itu adalah kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama itu, pewarnaan gram merupakan warna diferensial karena dapat digunakan untuk pembedaan antara bakteri gram negatif dan bakteri gram positif. Pewarnaan ini sering digunakan untuk identifikasi dan klasifikasi bakteri. Komposisi dinding sel bakteri gram positif berada dengan bakteri gram negatif sehingga hasil pewarnaan gram akan berbeda. Yang kedua, bakteri gram positif adalah bakteri yang mempertahankan warna metilen
glue sewaktu proses pewarnaan gram. Bakteri ini mempunyai lapisan peptidoglikan yang tebal. Yang ketiga, bakteri gram negatif adalah bakteri yang tidak mempertahankan warna methyl glue sewaktu proses pewarnaan gram. Bakteri ini mempunyai lapisan peptidoglikan yang tipis. Dan keempat itu dari hasil praktikum yang telah kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa mikroorganisme yang dapat menahan zat pewarna setelah dicuci dengan alkohol disebut organisme gram positif, di mana ini biasanya menunjukkan warna ungu pada bakteri itu sendiri. Sarannya itu dalam melaksanakan praktikum mengenai pewarnaan gram, diharapkan ketika dalam pemberian larutan warna dilakukan secara hati-hati dan teliti dan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Sekian video presentasi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum